Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Saputri, NPM 1913034051. Baiklah, di sini saya akan membacakan buku tentang ekologi dan lingkungan hidup. Langsung saja ke bab 1. Bab 1, ekologi dan pengetahuan lingkungan. Ekologi dan pengetahuan lingkungan. A. Ekologi dan ilmu lingkungan. Ekologi telah berkembang maju selama sejarah perkembangan manusia. Kata ekologi mula-mula diusulkan oleh biologiawan bangsa Jerman, Ernest Haeckel, dalam tahun 1869. Sebelumnya, banyak biologiawan terkenal di abad ke-18 dan ke-19 telah memberikan sumbangan pikiran dalam bidang ini. Sekalipun belum menggunakan kata ekologi, Anthony van Leeuwenhoek lebih dikenal sebagai pelopor ahli Microsoft pada tahun 1700-an. Mempelopori pula pengkajian rantai makanan dan pengaturan populasi Egerton 1968. Ekologi mulai berkembang pesat sekitar tahun 1900 dan berkembang terus dengan cepat sampai saat ini. Apalagi di saat dunia sangat peka dengan masalah lingkungan. Ekologi merupakan cabang ilmu yang mendasar dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, ekologi dibedakan dengan jelas ke dalam ekologi tumbuhan dan ekologi hewan. Saat ini, tampaknya semua orang wajib mengetahui ekologi, sehingga ilmu ini menjadi bintang di antara cabang ilmu di mana selama ini hanya menjadi penunjang prinsip. Ekologi merupakan studi keterkaitan antara organisme dengan lingkungan, baik lingkungan abiotik maupun biotik. Lingkungan abiotik terdiri dari atmosfer, cahaya, air, tanah, dan unsur mineral. Tetapi perlu diketahui, apa yang dimaksud dengan organisme ini penting karena pada hakikatnya organisme dibangun dari sistem-sistem biologik yang berjenjang sejak dari molekul-molekul biologi yang paling rendah meningkat ke organel-organel subseluler, sel-sel, jaring-jaringan, organ-organ, sistem-sistem organ, organisme, populasi, komunitas, dan ekosistem. Interaksi yang terjadi pada setiap jenjang sistem biologik dengan lingkungannya tidak boleh diabaikan karena hasil interaksi jenjang biologik sebelumnya akan mempengaruhi proses interaksi jenjang selanjutnya. Disajikan spektrum biologi yang menggambarkan model komponen biotik dan abiotik yang membentuk biosistem. Pengertian tentang lingkungan hidup manusia atau sering disebut dengan lingkungan hidup sebenarnya berakar dari penerapan ekologi. Lingkungan merupakan penelaahan terhadap sikap dan perilaku manusia dengan tanggung jawab dan kewajiban dalam mengelola lingkungan hidup. Paradigma ilmu lingkungan environmental science adalah metode ilmu guna menghadapi kehidupan manusia yang kompleks di bawah tatanan alam semesta, sehingga merupakan kombinasi hukum manusia dan hukum alam berdasarkan teori. Perangkat dan aplikasinya mengacu pada komponen nilai kemanusiaan dan keterampilan profesional dan sistematika ilmiah. Armour dan Lang 1975, Serjani 1997. Atas dasar pengertian ini, ilmu lingkungan merupakan ilmu pengetahuan murni yang monolitik. Selanjutnya, penerapannya ilmu lingkungan yang mengatur sikap atau perilaku manusia dapat bersifat lintas disiplin menurut persoalan lingkungan yang dihadapi. Ilmu lingkungan dapat berorientasi lintas disiplin dengan ekonomi, sosiologi, kesehatan, psikologi, geografi, geologi, dan sebagainya. Ilmu lingkungan sebagaimana umumnya ilmu pengetahuan yang lahir dari pemikiran para ilmuwan pemerhati masalah lingkungan berlangsung sesuai dengan dinamikanya. Ilmu pengetahuan. Ilmu lingkungan terkait erat dengan pengolahan sumber daya termasuk materi, manusia dan kompetensinya. Akan
teknologi, seni, dan budaya. Karena itu, penelitian ilmu lingkungan mencakup metodologi baik kuantitatif maupun kualitatif. Metodologi kuantitatif berlandaskan pemikiran positivisme terhadap fakta kehidupan yang dengan realitas objek di samping asumsi teoretik lainnya. B. Hubungan ekologi dengan ilmu lain. Ekologi secara berangsur berkembang dan makin terlihat bahwa ekologi mempunyai hubungan dengan hampir semua ilmu lainnya. Guna memahami ruang lingkup dan sangkut pautnya ekologi, persoalannya harus dipandang dalam hubungannya dengan ilmu-ilmu lain untuk mengerti hubungan antara organisme dengan lingkungan. Maka semua bidang ilmu yang dapat menerangkan tentang komponen-komponen makhluk hidup dan lingkungan itu sangat diperlukan. Jika berbicara mengenai pencemaran hutan, perkembangan penduduk, masalah makanan, penggunaan energi, kenaikan suhu bumi karena efek rumah kaca atau pemanasan global, dan lainnya. Ini berarti juga harus berbicara mengenai ilmu kimia, fisika, pertanian, kehutanan, ilmu gizi, klimatologi, dan lainnya. Penyebaran adaptasi dan aspek-aspek fungsi organisme dari komunitas banyak dipelajari dalam ekologi dan erat hubungannya dengan ilmu-ilmu biologi lainnya seperti fisika, memberikan informasi mengenai keadaan lingkungan. Dengan demikian, pengetahuan fisika dan biologi sangat diperlukan bagi seorang ahli ekologi untuk dapat mengungkapkan hubungan antara lingkungan dan dunia kehidupan. Baiklah, selanjutnya adalah bab 2. Bab 2. Manusia, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. A. Manusia dan lingkungannya. Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya dengan mengusahakan sumber daya dan lingkungannya untuk mempertahankan diri dan jenisnya. Sebaliknya, manusia juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Interaksi antara manusia dengan lingkungan hidupnya tidak hanya ditentukan oleh jenis dan jumlah sumber daya hayati dan non-hayati, tetapi juga oleh kondisi dan sifat sumber daya. Dalam ekosistem, manusia adalah salah satu dari unsur lain, baik hayati maupun non-hayati, yang tidak terpisahkan. Karena itu, kelangsungan hidup manusia tergantung pula pada kelestarian ekosistemnya. Manusia memiliki daya nalar yang kemungkinannya dapat mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Penerapan teknologi eksploitasi yang kurang memperhatikan kearifan lokal mengakibatkan sumber daya alam non-hayati, air, udara, dan tanah, dan sumber daya alam hayati, hutan dengan flora dan faunanya mengalami penurunan kuantitas dan kualitas. Karena itu, kualitas sumber daya manusia dengan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologinya serta kearifan perilakunya diperlukan peningkatan secara terus-menerus melalui upaya pendidikan. B. Sumber daya alam. 1. Pandangan terhadap sumber daya alam. Dalam memahami sumber daya alam, ada 2 pandangan yang umumnya digunakan sebagai berikut. 1. Pandangan konservatif atau sering disebut juga pandangan pesimis atau perspektif Malthusian. Pandangan ini, resiko akan terkurasnya sumber daya alam menjadi perhatian utama. Dengan demikian, pandangan ini, sumber daya alam harus dimanfaatkan secara hati-hati karena adanya faktor ketidakpastian terhadap apa yang akan terjadi terhadap sumber daya alam untuk generasi mendatang. 2. Pandangan eksploitatif atau sering juga disebut sebagai perspektif Ricardian. Dalam pandangan ini dikemukakan antara lain, sumber daya alam dianggap sebagai mesin pertumbuhan. Keterbatasan suplai dari sumber daya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dapat disubstitusikan dengan cara intensifikasi jika sumber daya menjadi langka. Selanjutnya yaitu 2. Klasifikasi sumber daya alam. Sumber daya alam mencakup pengertian yang sangat luas, merupakan unsur pembentuk lingkungan yang sangat kompleks, dinamis, atau sama lain saling berinteraksi.
ON 1980 mendefinisikan sumber daya alam sebagai bagian dari lingkungan alam, tanah, air, padang pengembalaan, hutan, kehidupan liar, mineral, atau populasi manusia. Pada dasarnya, sumber daya alam itu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok utama, yaitu kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, exhaustible resource, stock resource, pond resource, dan kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui, renewable resource, flow resource. Sumber daya alam perlu diklarifikasikan atau digolongkan karena dengan penggolongan itu akan mempermudah pemahaman kita mengenai sifat-sifat sumber daya tersebut. Klarifikasi sumber daya alam menurut ON. Baiklah, selanjutnya adalah bab 2, bab 3. Masalah lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Masalah lingkungan, faktor kunci perkembangan teknologi telah menimbulkan berbagai masalah global, antara lain pemanasan bumi karena dampak rumah kaca yang timbul dari peningkatan gas di atmosfer. Secara global, keprihatinan dan masalah lingkungan sebenarnya sudah timbul mulai pada permulaan revolusi industri pertengahan abad 18 di Inggris yang menggantikan sebagian dari tenaga manusia dengan tenaga mesin. Pada tahun 1997, Dewan Bumi The Earth Council yang dibentuk sebagai kelanjutan dari konferensi Rio telah merumuskan piagam bumi The Earth Charter yang disebarluaskan pada tahun 2000. Piagam bumi ini merupakan himbauan untuk menciptakan bumi masa depan yang berlandaskan tanggung jawab universal untuk peduli pada kualitas hidup, memulai integrasi ekologi, keadilan sosial dan ekonomi, dan terciptanya demokrasi, kerukunan, dan perdamaian bumi. B. Masalah lingkungan hidup global. Dalam lingkungan hidup yang teratur dan seimbang, kita memperoleh jaminan kelangsungan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan hidup bersama. Maka lingkungan hidup dari posisi positif sebenarnya perlu diangkat seperti pemahaman kita terhadap eksistensi dan kesejahteraan manusia sesama juga bersama makhluk hidup lain. Pemanasan global. Pemanasan global dapat terjadi karena meningkatnya lapisan gas terutama CO2 yang menyelubungi bumi dan berfungsi sebagai lapisan seperti rumah kaca. Lubang lapisan ozon O3. Lapisan tipis ozon yang menyelimuti bumi pada ketinggian antara 20 hingga 50 km di atas permukaan bumi berfungsi menahan 99% dari radiasi sinar ultraviolet yang berbahaya bagi kehidupan. Sinar ultraviolet dapat intensitas yang rendah dapat merangsang kulit, membentuk vitamin D, atau mematikan bakteri di udara, air, atau makanan. Penyerapan sinar ultraviolet yang berlebihan akan menyebabkan kanker kulit, terutama untuk mereka yang berkulit putih. Kondisi lapisan ozon makin tipis dan beberapa tempat telah terjadi lubang. Sebagian dari gas-gas di atas dapat berasal dari asap buangan kendaraan bermotor. 4. Pencemaran oleh limbah, bahan berbahaya dan beracun. B3. Pencemaran lingkungan dapat mengakibatkan menurunnya fungsi dan peruntukan sumber daya alam seperti air, udara, dan bahan pangan dan tanah. Bahan pencemar yang terbanyak adalah limbah, terutama dari kawasan industri. Penggunaan boraks dan formalin sebagai pengawet bahan makanan, ikan asin, tahu, bakso, pemutih beras dengan formalin, serta pewarna tekstil yang digunakan untuk kerang. C. Masalah lingkungan hidup di Indonesia. Masalah lingkungan hidup yang terjadi sebagian besar timbul akibat sikap dan perilaku manusia yang tidak diantisipasi dengan pendekatan preventif. 1. Masalah lingkungan hidup alami. Peristiwa alam yang terjadi terutama di negara kita seperti tsunami, badai, gempa bumi, tanah longsor, dan banjir merupakan tantangan bagi kelangsungan hidup dan
keselamatan manusia. Letusan Gunung Merapi dan gempa bumi yang terjadi pada tahun 2006 di Yogyakarta mengakibatkan korban jiwa yang cukup besar. D. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Beberapa konsep pembangunan adalah wujud dari upaya dan budidaya manusia melalui penguasaan, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keterampilan dan rekayasa ini perlu disertai kepedulian sosial, ekonomi, dan budaya dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan bersama. Pembangunan berkelanjutan menyaratkan pilihan-pilihan dasar dalam nilai dan ini tergantung pada informasi dan pendidikan, khususnya hubungan dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang mempengaruhi lingkungan. Sebagai tambahan pada keyakinan di atas, Provinsi Manitoba menerima bahwa ada batas kemampuan hidup untuk berkelanjutan pembangunan dari kegiatan manusia. Respek terhadap batas kemampuan ekologi bumi ini membutuhkan upaya dan dalam sejumlah arah, termasuk memanfaatkan sumber daya yang sedikit, mengurangi memakai kembali dan mendaur ulang produk-produk dari produksi dan konsumsi, memasukkan nilai lingkungan pada pengolahan produk dalam sekunder dan tersier, memperbaiki produktivitas melalui inovasi, merehabilitas kerusakan lingkungan, meningkatkan kapasitas reproduksi dan kualitas sumber daya alam. Melestarikan dan mengembangkan substitusi sumber daya langka untuk menerjemahkan pandangan keyakinan menjadi tindakan. Manitoba mengidentifikasi 10 prinsip dan 6 arahan berkaitan dengan pembangunan. Baiklah, selanjutnya adalah bab 4. Pencemaran lingkungan. Pengerti pencemaran lingkungan. Lingkungan yang tercemar kadang tampak jelas pada kita seperti timbunan sampah di pasar tradisional, muara sungai, atau asap knalpot kendaraan bermotor di jalan raya yang macet. Ada pula pencemaran yang kurang tampak, misalnya lepasnya gas hidrogen sulfida dari sumur minyak yang tidak lagi beroperasi atau suara musik yang mengganggu pendengaran. Sulit menentukan apakah suatu unsur materi atau energi menjadi penyebab pencemaran atau tidak. Kadang suatu bahan atau energi menjadi racun atau penyebab yang mematikan spesies organisme tertentu, tetapi bermanfaat bagi organisme lain. Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2007 tentang pengelolaan lingkungan hidup, pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Ungkap lingkungan hidup dengan berbagai komponen yang di dalamnya akan mengalami penyimpangan sistem akibat suatu atau beberapa bahan pencemar. Udara yang tercemar akan memiliki komposisi lain dibanding udara yang normal atau udara bersih di sekitar kita. Setiap bahan pencemar berasal dari sumber daya tertentu. Penggolongan pencemaran lingkungan. Beberapa cara penggolongan pencemaran lingkungan hidup seperti menurut jenis lingkungan, yaitu pencemaran air, pencemaran laut, pencemaran udara, dan pencemaran tanah, pencemaran kebisingan atau bunyi. B. Menurut sifat bahan pencemar. C. Menurut lamanya bahan pencemar bertahan dalam lingkungan. Bahan pencemar yang mudah diuraikan secara biologis, biodegradable, seperti bahan buangan organik, mempunyai mekanisme pengolahan secara alamiah. Air yang bersih tidak ditetapkan berdasarkan kemurniannya, tetapi pada keadaan normalnya. Kegiatan industri dan teknologi saat ini, jika tidak disertai dengan pengelolaan limbah yang baik,
Kemungkinan terjadinya pencemaran air baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Penentuan oksigen terlarut harus dilakukan berulang kali berbagai lokasi pada tingkat kedalaman yang berbeda pada waktu yang tidak sama. Karbon dioksida dapat juga terbentuk sebagai hal metabolisme. Pada prosesnya, fotosintesis banyak digunakan CO2 dan dikeluarkan O2. Hal ini akan berpengaruh konsentrasi CO2 dalam air yang bergantung pada keadaan air maupun waktu siang atau malam. Di dasar danau terdapat juga organisme pengurai yang akrab yang memecahkan ekosistem. Baiklah, bab selanjutnya yaitu bab 5 atau bab terakhir. Kesehatan lingkungan. Beberapa batasan. Masalah kesehatan adalah suatu masalah yang sangat kompleks yang saling berkaitan dengan masalah-masalah lain di luar kesehatan itu sendiri. Banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan, keturunan, lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Keempat faktor tersebut di samping berpengaruh langsung kepada kesehatan juga saling berpengaruh satu sama lain. Menurut Notoatmojo 1996, kesehatan lingkungan pada hakikatnya adalah suatu kondisi atau keadaan lingkungan yang optimum sehingga berpengaruh positif terhadap terwujudnya status kesehatan optimum pula. Undang-Undang RI No 23 tahun 1992 tentang kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan lingkungan meliputi penyehatan air dan udara, pengamanan limbah padat, limbah cair, faktor penyakit dan penyehatan atau pengaman lainnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.